Sudah hari Senin, saudara, saatnya Kompas Bisnis menyajikan informasi seputar market untuk Anda. Dan judul besarnya adalah di belakang saya ini. Usai 2 bulan diguyur 200 triliun rupiah, saham Bank BUMN ini masih loyo. 2 bulan sudah sejak Kementerian Keuangan mengucurkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ke Bank Nasional. Performa emiten Himbara masih terpantau loyo. Penempatan dana ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 276 tahun 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bilang kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Purbaya juga menjelaskan dengan penempatan dana pemerintah di perbankan, pemerintah ingin agar perbankan bisa memanfaatkan uang negara yang nganggur untuk menggerakkan aktivitas perekonomian melalui penyaluran kredit. Lalu saudara, dengan semua target penyaluran dana dari pemerintah ini harusnya menjadi katalis positif bagi performa emiten Bank BUMN. Namun kenyataannya seperti apa? Kita lihat data berikut ini. Nah, ini dia, ini ada porsi dana ke Bank BUMN. Sebelum kita beranjak ke performa emiten Himbara, kita bahas dulu porsi dana di perbankan. Dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ini disalurkan ke 5 bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan juga BSI. Adapun porsinya karena Bank Mandiri dan juga BRI ini dan juga termasuk BNI, termasuk kategori bank berdasarkan modal inti atau KBMI 4. Ketiganya mendapatkan kucuran dana masing-masing sebesar 55 triliun rupiah. Kemudian ada juga BTN, di mana di sini BTN masuk KBMI 3, maka mendapatkan porsi lebih sedikit, yakni sebesar 25 triliun rupiah. Demikian juga dengan BSI yang mendapatkan kucuran dana paling sedikit, yaitu 10 triliun rupiah. Lalu saudara, pertanyaannya, apakah dana yang dikucurkan ke masing-masing bank oleh pemerintah sudah diserap dengan baik? Kita ulas di data berikutnya untuk Anda. Nah, ini dia serapan dana ke Bank BUMN. Seperti yang dipaparkan Kementerian Keuangan hingga 22 Oktober 2025, tercatat dari total 200 triliun rupiah penempatan dana pemerintah, Bank Mandiri dan juga BRI telah menyerap 100% biaya yang disalurkan, yaitu masing-masing sebesar 55 triliun rupiah. Sementara saudara, BNI ini terpantau baru berhasil menyerap 68% dan BTN ini dengan serapan yang paling kecil yaitu 41%. Dan terakhir ada BSI di 99% serapan. Sehingga apabila ditotalkan jumlah realisasi penyaluran dana tersebut mencapai 84% atau 167,6 triliun rupiah. Lalu saudara, seperti pertanyaan di awal, apakah penyaluran dana 200 triliun dari pemerintah betul-betul menjadi katalis positif bagi emiten Himbara di pasar saham? Jawabannya ada di data berikutnya. Nah, ini dia. Jika dilihat performa sejak dana 200 triliun rupiah dikucurkan pada 2 bulan lalu atau 12 September 2025 hingga penutupan bursa pekan kemarin, terpantau yang tumbuh positif alias menghijau adalah Bank Mandiri. Harga sahamnya naik sebesar 5,08%, sementara sisanya masih loyo. Seperti yang kita lihat, BMRI positif di 5,08%, sementara itu BBRI minus 4,7%, BBNI minus 0,44%, BTN minus 12,7%. Ini penurunan yang paling besar di antara semua bank BUMN, dan juga terakhir ada BRIS di minus 6,69%. Namun tentu saudara, sentimen soal pengucuran dana 200 triliun rupiah ke Himbara bukanlah satu-satunya yang menjadi katalis naik turunnya saham. Perlu dilihat juga bagaimana dana asing yang masuk dan juga keluar, seperti yang bisa kita lihat di data selanjutnya. Nah, dari data Bursa Efek Indonesia selama sebulan terakhir yang mencatatkan net buy asing terbesar diperoleh oleh BMRI dan juga BBRI seperti yang Anda lihat saat ini. Meski demikian, net sell asing atau yang keluar justru lebih besar. Secara rinci, angkanya berikut ini. BMRI ada 9,5 triliun rupiah yang masuk, sementara yang keluar ada 10 triliun.
Dan BBRI ini yang masuk juga 9, triliun rupiah, sementara yang keluar lebih besar lagi yaitu 11,5 triliun rupiah. Dibandingkan dengan BMRI dan juga BBRI dan tadi Mandiri dan juga BRI, BNI termasuk yang lumayan karena net buy lebih besar dibandingkan yang keluar dengan selisih dana yang masuk sebesar 95,8 miliar rupiah. Sementara BBTN dan BRIS selama sebulan terakhir juga lebih banyak dana asing yang masuk dibandingkan yang keluar. Perlu diperhatikan juga saudara, selalu ada pergerakan investor yang mempengaruhi harga saham perbankan setelah keluar laporan keuangan. Bagaimana laba bersih 5 bank BUMN hingga bulan September 2025? Berikut kita lihat datanya lebih lengkap. Nah, ini labanya. Hingga September 2025, Bank Mandiri mencatatkan laba bersih sebesar 37,7 triliun rupiah, turun 10,25% secara tahunan di periode yang sama tahun 2024, sebesar 42,01 triliun rupiah. Hingga kuartal 3 2025, BRI juga mengalami penurunan laba sebesar 9,01% secara tahunan. BRI mencetak laba 41,23 triliun rupiah tahun lalu di periode yang sama sebesar 45,36 triliun rupiah. Laba bersih BNI juga turun saudara, ini sebesar 7,32% pada September tahun ini dengan besaran 15,12 triliun rupiah. Sementara September lalu mencatatkan laba sebesar 16,42 triliun rupiah. Berbeda dengan 3 bank sebelumnya, ini BTN dan BSI justru mencatatkan pertumbuhan laba secara tahunan pada September tahun ini yang masing-masing tumbuh ini sebesar 10,6% dan juga 9,04%. Dan saudara, apalagi sentimen yang membuat emiten Himbara di pasar saham Indonesia masih loyo? Apa penyebabnya? Dan apakah ini saatnya borong atau tahan dulu? Susah jeda, Kompas Bisnis akan kembali untuk Anda. Saudara, soal saham Bank BUMN yang masih loyo, kita bahas dengan Praska Putrianto, CEO Advisor Provina Visindo untuk membahas kinerja saham Bank BUMN lebih lengkap lagi. Mas Praska, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Mas Praska, ini mengapa ya kebanyakan saham perbankan ini masih loyo padahal terpantau IHSG sudah menyentuh all time high pada pekan lalu? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat kinerja saham perbankan itu relatif bisa dikatakan masih wait and see ya secara pergerakan. Karena kalau kita lihat kan sini kan rilis data kinerjanya per kuartal 3 ini mayoritas mengalami perlambatan. Contoh misalnya Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Bank BNI ya, itu sama-sama mencatatkan perlambatan pertumbuhan penjualan dan namun mengalami penurunan pencatatan laba ya. Jadi laba operasional maupun laba bersih mengalami penurunan dibanding periode sama tahun lalu. Nah, meskipun demikian, harga saham dari bank-bank persero tersebut, Bank BUMN setelah sentimen diguyur likuiditas ya dari Menteri Keuangan, itu saham-saham Bank Himbara mulai melonjak ya di antara seperti BRI, Mandiri ya dan juga BBNI itu dalam 1 bulan terakhir sudah mencatatkan kinerja bahkan di atas 5%. Bahkan kalau kita bicara BNI dan Bank Mandiri naik lebih dari 10%. Seperti itu. Nah, jadi saham perbankan yang masih loyo ini menurut saya secara kumulatif memang tampaknya belum terlalu terangkat ya. Nah, jadi membuat bisa dikatakan untuk kinerja ke depannya saham perbankan ini berpeluang untuk kembali naik karena secara valuasi dan juga secara prospek kinerja dengan sentimen rilis likuiditas tersebut sekitar 200 triliun yang serapannya sudah hampir 100% ya kalau kita bicara di Mandiri dan BRI, itu membuat prospek kinerjanya akan kembali meningkat di akhir tahun ini. Oke, selain Bank Mandiri, bank Himbara lainnya juga ini terpantau selama 2 bulan terakhir ini minus begitu di pasar saham. Mungkin ini bisa ditayangkan grafisnya terkait dengan performa kinerja saham BUMN selama 2 bulan terakhir. Terpantau begitu Bank Mandiri selama 2 bulan ini positif ataupun bertumbuh begitu sebesar 5, persenan lebih begitu. Menurut Anda apakah uang
ataupun dana pemerintah sebesar 200 triliun yang telah dikucurkan ke Bank BUMN ini menjadi katalis positif yang kuat untuk mengerek saham, atau sebaliknya karena memang hingga saat ini terpantau masih loyo. Kemudian apabila demikian, sebetulnya sentimen apa saja yang mempengaruhinya? Baik, jadi kalau saya melihat ya, memang katalis pertama yang membuat saham-saham Bank Himbara, contohnya misalnya BRI Mandiri ya, dan BNI itu melonjak tentu saja karena guyuran likuiditas tersebut dari sebesar 200 triliun. Hmm, Namun sedikit melambat karena rilis kinerjanya yang kurang memuaskan menurut saya. oke, Jadi mengalami perlambatan. Tapi yang menjadi katalis positif adalah kita melihat cara data makro dulu ya. Data pertumbuhan penyaluran kredit atau loan growth kita itu tampak mulai membaik. Dari Juli yang mentok di sekitar 7%, sekarang di September sudah mulai 7,7. Dan kalau tidak salah berbarengan dengan persetujuan pencairan untuk likuiditas tersebut di bulan September. Jadi harapannya di bulan Oktober sampai Desember nanti di akhir tahun ini harusnya dengan adanya kucuran likuiditas tersebut yang difokuskan pada bank-bank himbara ya, yang diharapkan menjadi motor penggerak hmm, pertumbuhan kredit, itu bisa meningkatkan performa emitennya yang mana sampai rilis per Q3 masih kurang bagus. Jadi otomatis nanti dampaknya ke depan adalah ke arah oke. kinerja harga saham yang harusnya bisa mengalami window dressing di nanti bulan Desember seperti itu. Oke. Oke, seperti yang tadi Mas Praska sebutkan ataupun bahas terkait dengan laporan keuangan yang sudah dirilis di kuartal ketiga terkait dengan laba Bank BUMN hingga September, ini juga turun secara tahunan kecuali BTN dan juga BSI. Apakah ini menurut Anda menjadi katalis utama terkait dengan kinerja saham Bank BUMN di pasar saham? Ya, jadi kalau saya lihat sebenarnya positif positifnya catatan laba dari BTN dan BRIS ini memang menjadi harapan jangka pendek ya, karena kalau kita bicara bank-bank seperti BTN dan juga BRIS ini kan masih relatif secara kinerja itu masih sideways ya kalau saya bilang Hmm, ya, dari dalam jangka pendek menengah seperti itu, sehingga dengan positifnya catatan di kuartal 2 dan 3 ini bisa mendorong kenaikan harga saham dari BTN dan juga BRIS itu sendiri, yang mana kalau BRIS ini bahkan secara year to date pun masih negatif ya. hmm. Tetapi kalau BBTN sepanjang year to date itu sudah positif, bahkan yang dari 5 bank himbara termasuk BRIS ya, itu cuma BBTN dan BBNI yang secara year to date sudah positif, sementara BBRI, Bank Mandiri dan BRIS masih negatif seperti itu. Oke, melihat trennya secara year to date dan juga banyaknya katalis, termasuk katalis positif dan juga negatif, menurut Anda saat ini harga saham Bank Himbara di market begitu, menurut Anda bagi investor saatnya untuk borong Ya, atau justru tahan dulu? buat saya masih optimis waktunya untuk memborong. Kenapa? Karena satu, catatan saya dari investor asing sudah mulai melirik, banyak mencatatkan net buy ya. Sebagai contoh, kalau dari catatan saya ini kita bicara Bank BRI pun sudah dalam sekitar 1 minggu terakhir tuh sudah tercatat surplus net buy asing ya. Demikian juga untuk kita bicara Bank Mandiri sudah net buy asing sekitar 1 minggu terakhir 318 miliar ya di pasar Hmm, reguler. Artinya sudah mulai ada nih fund flow asing, termasuk juga tentu ke bank-bank lainnya, nggak cuma pada Bank Himbara ya, misalnya BBCA dan bank-bank swasta yang cukup besar lainnya. hmm. Artinya outlook positif buat sektor perbankan sudah meningkat. Tapi dengan adanya peningkatan tadi kucuran likuiditas difokuskan pada Bank Himbara, tentu saja ini menjadi menurut saya cukup seksi ya ke prospek ke depannya di tengah valuasi yang masih menarik. Contoh misalnya BNI, BRI, ya kan, dan Bank Mandiri ini masih masih atraktif, masih single digit PE ratio Mhm. dan juga prospek kinerja yang bagus, sehingga waktunya buat saya tuh untuk bisa mengakumulasi serta dividen yield dan juga masih atraktif, kira-kira seperti itu. Oke, kalau kita melihat, bisa dijelaskan lebih detail Mas Praska terkait dengan key statistik dan juga fundamental dari masing-masing bank BUMN? Ya, baik. Jadi kalau kita mulai dulu dari bank ini ya, BNI ya. Dari bank BNI sendiri memang secara performance-nya tadi ya itu kan masih mencatatkan perlambatan per Q3. Namun hal ini menurut saya sudah terefleksi dari koreksi harga saham Bank Persero kemarin ya, yang sampai cukup dalam ya, rata-rata di atas lebih dari 20% kalau saya hitung dari titik tertinggi ya, seperti itu. Namun dengan adanya suntikan likuiditas tersebut ya, dari bulan Oktober pertengahan itu mampu bangkit lagi nih hampir semua bank himbara ya, termasuk BBNI juga,
naik lebih dari 10%. Contoh kalau BBNI dari 3.800 sampai 4.500 dan itu masih ada peluang kenaikan. Dan secara statistik tadi namanya valuasi istilahnya, Bank BNI itu masih single digit PE ratio masih sekitar 8,24 kali dan book value masih price to book value masih sekitar 0,97 kali. Artinya secara daya tarik valuasi masih menarik, secara fundamental dan juga cara kinerja harga saham masih belum banyak terapresiasi. Demikian juga kalau saya lanjut kepada Bank BRI ya, Bank BRI juga sama kondisinya seperti Bank BNI dan juga Bank Mandiri ya, di mana per atau 2 dan 3 ini mengalami perlambatan. Tapi tetap secara valuasi juga masih positif, di mana Bank Mandiri PE ratio masih sekitar 7,7 kali, ya kan, dan juga harga sahamnya pun masih bisa dikatakan belum mencatat kinerja positif ya sepanjang year to date. Artinya masih bahkan minusnya paling dalam Bank Mandiri ini, minus 16%. Artinya ada peluang kenaikan lebih lanjut daripada Bank Mandiri sendiri. Plus tadi Bank BRI yang terakhir, menurut saya di sini juga secara year to date kan juga masih minus ya 2,45%, dan valuasi juga masih cukup relatif atraktif meskipun sudah tidak single digit lagi, tapi masih sekitar 10 kalian. Artinya kalau kita compare dengan performa rata-rata jangka panjang, Bank BRI ini masih menarik dan juga dividen yieldnya yang cukup tinggi di atas 5%. Jadi ada Bank Mandiri, Bank BRI itu dua saham Bank Himbara yang mempunyai dividen yield statistiknya yang cukup atraktif yaitu di atas 5%. Bahkan terakhir kalau tidak salah Oke, saya lihat di sini Bank BRI masih di atas sekitar 9% untuk 8,5% oke, untuk oke. dividen yieldnya. Mas Praska, terakhir singkat saja, Ya, hingga akhir tahun ya. bagaimana proyeksi Anda terhadap harga saham Bank BUMN? Apakah berpotensi naik seiring dengan target Menteri Keuangan agar IHSG to the moon ke 9.000? Ya, baik. Dari saya sendiri, saya masih optimis Bank Himbara masih berpeluang naik ya. Di antaranya kalau kita bicara Bank BNI, masih ada peluang untuk bisa sampai kembali kepada level 5.000. Sementara kalau Bank Mandiri, ada peluang masih bisa kembali ke tutup gap di level 5.500-an. Sementara kalau untuk saham BBRI ya, di sini masih ada peluang untuk kembali ke level resisten sebelumnya di level 4.400-an. Artinya masih ada peluang-peluang kenaikan lanjutan dalam jangka pendek ini yang bisa menopang IHSG pada akhirnya membuat IHSG ini bisa paling nggak tutup di all new time high lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti ruang tumbuh bagi saham-saham Bank BUMN ini masih ada begitu ya, sehingga memang seperti Mas Ya, Praska bilang tadi, apabila ingin borong juga memang masih menarik begitu meskipun valuasi ataupun ada perlambatan begitu dan secara statistik juga terbilang masih menarik begitu ya. Terima kasih ya. Praska Putrantio, CEO Advisor Provina Yusindo atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi.